Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma di channel IAK Tips Lulus TNI. Oke teman-temanku yang udah nonton, saya seperti biasa akan menjawab ya satu-satu pertanyaan dari Q&A yang telah saya buka bulan kemarin, sehingga Q&A yang bulan kemarin akan saya tutup ya. Jadi saya akan membuatkan video berupa tanya jawab seperti ini. Jadi mudah-mudahan kasus atau permasalahan kalian akan terselesaikan melalui masalah ini ya guys ya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, jadi pertanyaannya yaitu dari saudara channel Prayoga Music. Untuk kedepannya kalian usahakan ya nama channel itu nama asli aja, karena untuk kepentingan kalian sendiri juga kan. Oke, di sini dia bertanya, Assalamualaikum Bang. Perkenalkan, nama saya Prayoga, umur 17, tinggi badan 172, berat badan 75 cm kilogram, maksud saya 72 cm dan 75 kg. Ini udah lumayan ideal, akan tetapi lebih 10 kilo. Kalau bisa kamu turunin 10 kilo ya Prayoga kalau kamu nonton video ini. Asal Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan bertanya, ingin daftar TNI AD. Izin bertanya Bang, apakah bekas jahitan di kepala akan dipermasalahkan saat tes kesehatan Bang? Mohon dijawab, terima kasih. Oke, ini pertanyaannya tidak terlalu sulit juga dan sangat umum sekali ditanyakan oleh yang bertanya di kolom komentar, dan saya belum sempat menjawabnya. Dan beberapa kali saya daftar waktu dulu itu ada juga kok teman saya yang kayak gini, dan alhamdulillah dia lulus. Kenapa bisa lulus sih Bang? Kalau prediksi saya ya, karena saya juga bukan tim kesehatan, saya hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saja. Teman saya ini masuk, tapi waktu itu dia itu lukanya nggak terlalu banyak. Jadi di sini ya kayak pitak ya. Kalau bahasa Jawa atau Sundanya tuh pitak di sini. Jadi kayak bekas luka jahitan, tapi nggak terlalu panjang, dia cuman kecil segini ya. Mungkin adalah 2 sampai 3 jahitan ya. Kecil banget nih, segini ya. Segini terus gimana nih? Segini aja. Jadi kecil banget, tapi kan tetap namanya luka gitu akan terjadi keloid di kepala yang sehingga bentuknya menjadi pitak. Nah, maka dari itu dia itu rambutnya nggak pernah panjang supaya nggak terlalu kelihatan aja pitaknya, tapi terlihat ya si lukanya di kepala bagian belakang. Kalau nggak salah saya ingat dia cukurnya biasa aja, cepak militer gitu kan, 01 udah cukup kok. Walaupun dia kelihatan ada bekas luka jahitan di kepala karena waktu itu jatuh dari motor, kalau nggak salah sih dia pernah cerita. Dan luka seperti itu kayaknya lolos-lolos aja sih. Jadi kalau menurut saya pribadi ini, keloid sama luka jahitan itu diizinkan. Akan tetapi mungkin ketika tes kesehatan biasanya ditanyakan oleh panitia tes kesehatan itu, setiap luka ataupun setiap tanda lahir yang ada di badan kamu pasti ditanyakan, ini penyebabnya kenapa? Kamu jawab aja jujur. Nah, teman saya ini jawab jujur karena satu ruangan sama saya ya. Ketika tes kesehatan itu kan pasti ditelanjangin semua tuh, ditanya tuh, itu luka bekas apa? Bekas jatuh dari motor Pak. Dan itu tidak terlalu besar, sehingga mungkin bisa jadi nilai dari hasil tes kesehatannya itu ya walaupun minus tapi tidak terlalu besar kan, karena ada tes kesehatan 2 nanti yang memeriksa bagian dalam tubuh dia. Mungkin untuk kasus luka jahitan kalau nggak terlalu banyak sih nggak masalah ya menurut saya, karena buktinya teman saya pun sudah jadi ya guys ya, dan dia baik-baik saja kok sampai sekarang. Jadi nggak ada masalah kalau untuk yang punya luka habis jatuh atau jahitan gitu. Cuman ya lukanya jangan terlalu besar atau jahitannya. Untuk yang jahitannya terlalu besar saya belum tahu, karena saya tidak punya teman yang luka jahitannya besar terus daftar terus jadi ya guys ya. Yang ada ya itu kecil banget dia lukanya di kepala belakang ini karena jatuh gitu kan. Untung aja dia nggak meninggal ya waktu jatuhnya, dan dia daftar pun masih bisa. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan saudara Prayoga ini tentu saja masih bisa, tergantung besar kecilnya luka dan banyaknya jahitan, karena teman saya ini hanya sedikit saja. Dan kalau misalnya saudara Prayoga bertanya, Bang punya saya besar lukanya. Nah, untuk memastikannya kamu datang saja ke rumah sakit TNI ataupun rumah sakit Polri, bertanya apakah luka seperti ini masih masuk kualifikasi atau tidak gitu. Maksudnya kualifikasi itu bisa ikut tes dan saat tes lolos atau nilainya minus terlalu banyak. Kalau menurut saya pribadi sih luka itu asalkan lukanya jelas ya guys ya, dan ada alasan yang bagus dan tidak membahayakan ketika nanti kalian pendidikan, pasti bisa sih. Apalagi hanya keloid biasa ya. Ya nanti kalau ada yang bertanya tentang keloid, ini sangat mudah sekali menjawabnya. Jadi mungkin cukup sekian untuk adik
kami atau adik saya juga yang jauh di sana prayoga, usia masih 17, kamu rajin berlatih, tinggi kamu masih 172, itu masih bisa berkembang ya. Karena usia 17 itu masih mantap-mantapnya, banyakin renang, banyakin lari. Dan kalau bisa banyakin juga pull up sama push up, sit upnya ya, biar berat badan kamu itu turun. Bukan berarti nanti jadi kurus, tapi menjadi ideal, karena kamu masih harus mengurangi 10 kg lagi. Nah jadi gitu ya. Dan untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Akan tetapi perlu diingat, peraturannya adalah menggunakan foto asli di dalam channel kalian yang untuk bertanya itu, namanya asli, dan usahakan nama siapa, tinggi badan, berat badan, asal daerah, usia, dan juga keperluan bertanyanya untuk apa, seperti yang tadi prayoga lakukan. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi kalian. Walaupun saya gagal, saya tidak mau kalian gagal seperti saya. Bye bye.